Baik, jadi hari ini kita akan diskusi mengenai kedudukan dan peran ASN pada agenda 3 hari ini. Nah, pada hari ini kita punya dua isu untuk menjelaskan isu mengenai praktik baik dan isu mengenai praktik buruk. Nah, baik teman-teman, untuk isu pertama, untuk meminimalisir potensi sengketa, kita akan melihat cuplikan videonya dulu. Berikut adalah videonya. Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto berkomitmen mempercepat pemberian sertifikat terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia. Selain untuk memberi kepastian hukum, percepatan sertifikat juga untuk meminimalisir potensi sengketa dan konflik pertanahan. Berikut liputan tim Kompas TV, Kikisya dan juru kamera Febri James dari Bali. Hari ini saya bersama dengan Menteri ATR BPN, Bapak Hadi Cahyanto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Ya. Terima kasih. Hari ini Bapak melakukan kunjungan kerja ke daerah Bangli ini, Pak. Ya. Khususnya saat ini kita sedang ada di Pura Pengotan. Pura Pusat Pengotan, ya. Dan ini kan menjadi satu agenda juga untuk khususnya di daerah Bali ini sendiri, Pak. Iya. Sebelumnya yang sudah diserahkan sertifikasinya sudah di beberapa kabupaten yang lain, sudah kemana saja, Pak, di Bali, Pak? Saya khususnya kabupaten yang sudah saya kunjungi, hampir seluruhnya sih sebetulnya ya. Baik itu di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, kemudian Bali. Bali ini sudah yang ketiga kalinya saya datang ke Pulau Bali ini. Ya. Untuk menyerahkan sertifikat, khususnya adalah sertifikat untuk tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah, Pak. Ya. Termasuk juga kita serahkan sertifikat aset-aset milik pura. Termasuk juga untuk perorangan PTSL ya. Itu kita serahkan door to door. Karena saya mengharapkan dengan saya turun, saya akan mendapatkan informasi-informasi terkait apa sih permasalahan di bawah. Namun setelah saya turun, memang semua permasalahan di bawah sudah bisa diselesaikan dengan baik. Berkat kerjasama. Saya juga ingin bertanya, Pak. Ini kan Bapak cukup vokal, Pak, untuk terkait pemberantasan mafia tanah, Pak. Iya. Boleh Bapak refleksikan nggak, Pak, selama 1 tahun ini seperti apa, Pak? Iya. Untuk mafia tanah selalu saya sampaikan bahwa pasti ada oknum. Oknum mafia tanah diantaranya adalah oknum BPN, ya. Kemudian oknum notaris, oknum BPAT, oknum camat, oknum kepala desa. Ya. Ini sudah kita lakukan tindakan-tindakan, khususnya saya sendiri secara internal adalah menindak oknum BPN yang terlibat dengan mafia tanah. Baik teman-teman, setelah melihat video yang tadi, kita akan lihat video tentang isu selanjutnya, yaitu tentang pagar laut yang menyebabkan 6 pegawai yang dicopot di Kementerian ATR BPN. Berikut adalah videonya. Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mencopot 6 dari 8 pegawainya buntut pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR hari ini, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan 8 orang pegawainya sudah diberi sanksi oleh Inspektorat ATR BPN dan saat ini sedang dalam proses penerbitan SK pencopotan jabatan. Sedangkan untuk 2 orang pegawai bakal dikenai sanksi berat. Nusron tak membeberkan nama pegawai yang dicopot, namun ia hanya menyebut inisial serta jabatannya. Salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Mereka diduga terlibat dalam penerbitan SHGB SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, Banten. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS,
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu, kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, kemudian WS, Ketua Panitia A, kemudian YS, Ketua Panitia A, kemudian NS, Panitia A, kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extends. Baik teman-teman, itu tadi videonya. Kita akan melanjutkan diskusi mengenai praktik baik dan buruknya. Nah, untuk yang pertama, isu yang pertama, silahkan ada teman-teman yang ingin memberikan idenya. Ya, mohon izin Mbak Julia, saya ingin pada peristiwa yang pertama yaitu meminimalisir potensi sengketa. Jadi Kementerian ATR BPN mempercepat pemberian sertifikat tanah. Menurut saya ini masuk ke dalam praktek baik. Adapun kaitannya pada manajemen ASN, yang pertama yaitu orientasi pelayanan publik yang tinggi melalui program pendaftaran PTSL dan redistribusi tanah. ATR BPN berhasil menyerahkan ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat di berbagai daerah. Tentu hal ini menunjukkan bahwa ASN berperan aktif dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutku itu poinnya, Mbak. Oke, menurutku kalau praktik yang kedua itu terkait minimalisir potensi sengketa ini, yang kedua efisiensi dan produktivitas kinerja ASN. Jadi capaian pemberian sertifikat dalam jumlah besar nih menunjukkan kemampuan ASN dalam bekerja secara efisien dan produktif. Untuk itu ini mencerminkan semangat kerjasama dan juga keberhasilan sistem manajemen ASN yang mengarahkan pegawai untuk dapat mencapai target yang terukur. Nah, untuk kaitannya dengan manajemen ASN ini, menurut saya terkait sistem penugasan dan juga pengawasan itu berjalan dengan baik. Kemudian juga ada evaluasi kinerja yang mana kita jadi tahu bagaimana capaian kinerja yang telah dilakukan. Selain itu juga ada sinergi kolaboratif antar unit kerja. Nah, selanjutnya yang ketiga untuk praktik baik itu yakni penguatan data dan transformasi digital, di mana program percepatan sertifikasi tanah didukung oleh sistem digitalisasi dan pemetaan data pertanahan. Hal ini mendorong ASN untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan memperkuat basis data nasional pertanahan. Adapun kaitannya dengan manajemen ASN yakni menunjukkan pentingnya pembinaan kompetensi ASN di bidang teknologi dan kemampuan analisis data. Oke, mungkin untuk selanjutnya untuk contoh praktik baiknya itu ada pengendalian risiko dan penguatan integritas, yang mana dengan memberikan sertifikat yang sah dan transparan, ATR BPN menutup peluang penyalahgunaan wewenang dan praktik mafia tanah. Hal ini juga meningkatkan integritas ASN karena proses dilakukan sesuai dengan aturan dan data terverifikasi. Kemudian untuk kaitan dengan manajemen ASN-nya mungkin bisa memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi, dan juga budaya kerja berintegritas. Oke, baik. Kalau dari saya itu yang kelima, koordinasi dan kolaborasi antar instansi. Karena dengan penyelenggaraan program percepatan sertifikat tanah ini akan melibatkan berbagai pihak seperti Kanwil BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencerminkan manajemen ASN yang mampu mengelola sinergi lintas instansi dan mengedepankan kerjasama untuk kepentingan masyarakat. Nah, baik, mungkin ada yang mau ditambahkan teman-teman yang lain untuk isu pertama? Cukup sih, Mbak. Saya kira cukup ya. Oke, saya rangkum dulu ya. Baik teman-teman, ini adalah hasil diskusi kita untuk isu pertama. Adapun untuk isu kedua, yaitu ikut peran di pagar laut, terdapat 6 pegawai ATR BPN yang dicopot.
Mungkin boleh dari saya pertama memberikan idenya, yaitu praktik buruknya yaitu penerbitan sertifikat tanpa verifikasi yang cermat. Nah, di mana pegawai diduga menerbitkan hak atas tanah di wilayah laut yang seharusnya tidak memenuhi syarat secara hukum dan teknis. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap prosedur dan kualitas pekerjaan. Kalau teman-teman yang lain? Oke, mungkin untuk praktik buruknya dari peristiwa atau berita ini adalah penyalahgunaan wewenang dan juga kolusi kalau menurut saya. Karena mungkin beberapa pegawai ATR BPN yang terlibat aktif dalam praktik yang menyimpang seperti memanipulasi dokumen dan peminjaman berkas tanpa prosedur resmi. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mana implikasi terhadap manajemen ASN-nya, pengawasan terhadap integritas dan akuntabilitas pegawai belum begitu efektif, serta mekanisme pengadaan kode etik belum berjalan secara optimal. Mungkin ada dari yang lain? Mungkin dari saya, selanjutnya praktik buruk yang ketiga yaitu jabatan tidak digunakan sesuai fungsi dan tanggung jawab, di mana pegawai dengan jabatan struktural seperti kepala seksi atau ketua tim adjudikasi justru terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan prinsip the right man in the right place dalam manajemen jabatan. Adapun implikasinya terhadap manajemen ASN yaitu perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penempatan jabatan serta sistem monitoring kinerja dan etika jabatan. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Baik, menurut saya sih kalau yang praktik buruk terkait peristiwa ini, yang keempat ini bisa soal keterlambatan penindakan dan respon internal. Jadi sanksi dan kecepatan jabatan baru ini dilakukan setelah terungkapnya di publik. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme deteksi dini atau mitigasi awal dari peristiwa ini itu belum berjalan efektif. Nah, untuk aplikasi terhadap manajemen SNI, sepertinya diperlukan sistem pelaporan ataupun audit internal yang lebih responsif, serta budaya organisasi yang lebih terbuka terhadap pengaduan maupun adanya whistleblower. Oke, aku sedikit menambahkan ya pada peristiwa tersebut dengan dipecatnya 6 pegawai ATR BPN. Tentu hal ini berdampak pada kepercayaan publik dan moral pegawai. Kasus ini berdampak pada buruknya citra pada instansi dan dapat menurunkan semangat pegawai yang berintegritas. Adapun manajemen ASN perlu memastikan bahwa tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut serta harusnya adanya penghargaan bagi pegawai yang prestasi. Jadi perlu ditekankan lagi reward and punishment-nya. Menurut aku segitu sih. Baik, terima kasih jawabannya teman-teman. Ada yang lain mau menambahkan? Kira cukup ya. Oke, jadi saya coba rangkum dulu untuk isu keduanya. Ini teman-teman hasil diskusi kita untuk isu yang kedua. Kalau ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Cukup, Sudah Mbak. tidak ada. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya kira sekian dari diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk isu yang buruknya, semoga kita bisa memetik pelajaran dari itu, dan isu yang baiknya semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.